Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rillah. Di sini saya akan meringkas webinar tentang biodiversitas dan konservasi iktiofauna air tawar Papua dan Papua Barat. Jadi terdapat dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga sumber daya alam secara keseluruhan. Keanekaragaman dan konservasi iktiofauna di Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Merauke ini memiliki luas daerah yang umumnya itu rendah, terdapat rawa-rawa, dan di daerah tersebut tidak terdapat gunung. Taman Nasional Wasur adalah taman nasional yang memiliki lahan basah terbesar di Indonesia, yang punya banyak kekayaan flora dan fauna, terutama iktiofauna. Taman Nasional Wasur terdiri dari 3 lokasi, yaitu yang pertama Resort Waru Biru. Di sini merupakan sumber air minum atau kehidupan bagi masyarakat kota Merauke karena tidak pernah kering, dan juga jalur transfly burung migran yang beristirahat di Rawa Biru. Yang kedua ada Wasur, dijadikan sebagai jalan Trans Papua untuk menghubungkan Kabupaten Bufenigul dan Mafi, yang akan membuat terjadinya pembangunan jalan atau penebangan di daerah tersebut, sehingga sangat berpengaruh dengan keadaan ikan di sana. Yang ketiga terdapat Nasem sebagai tempat persinggahan burung migran. Terdapat 32 jenis ikan yang teridentifikasi, 4 diantaranya adalah ikan asing. Di daerah Rawa Biru terdapat beberapa ancaman, yaitu selain adanya ikan asin, luasan rawa di daerah tersebut sudah menyempit karena adanya tumbuhan air yang mencuat ke atas dan akarnya itu tenggelam ke bawah. Hal itu menyebabkan terjadinya kedangkalan, sehingga ikan-ikan asli yang tadinya hidupnya itu menyukai daerah atau naungan di bawah tumbuhan air tertentu seperti lumut tidak ada lagi. Nah, selanjutnya adanya spesies asing dan dikhawatirkan berpotensi invasif. Contohnya itu seperti ikan nila dan ikan gabus yang sudah banyak di daerah tersebut, sehingga membuat ikan asli daerah tersebut terancam. Selanjutnya adalah ancaman penangkapan berlebihan ketika musim kemarau, khusus di daerah Wasur dan Nasem. Upaya konservasi yang dilakukan yaitu yang pertama, secara tradisi atau kearifan lokal, menjaga melalui hak ulayat, misalnya di Wasur dengan pendekatan SAR. Yang kedua, secara biologi, yaitu pengendalian populasi ikan asing, yaitu dengan mengadakan riset terkait ekobiologi dari ikan-ikan asli atau endemi. Selanjutnya ada kajian ikan asing. Iktiofauna Danau Sentani di Papua itu memiliki 2 jenis ikan endemik, 7 jenis ikan asli, 7 jenis ikan introduksi, 7 jenis ikan yang sudah tidak ditemukan lagi, dan 1 jenis ikan yang diduga telah punah. Permasalahan yang terjadi pada danau tersebut yaitu adanya perubahan habitat, degradasi habitat, eksploitasi yang berlebihan, dan introduksi spesies asing. Upaya konservasi yang dilakukan berupa adanya pendidikan mulai dari usia yang terendah sampai usia yang paling tinggi. Selanjutnya adanya penelitian dan adanya pembentukan Sentani Lake Center. Selanjutnya adanya komitmen pemerintah berkaitan tentang permasalahan dan konservasi ikan-ikan endemik yang ada di Papua, dan juga adanya rekomendasi. Indonesia memiliki spesies ikan tawar yang cukup banyak, termasuk nomor 3 di dunia. Terdapat 1.243 jenis spesies ikan tawar di Indonesia, sedangkan di Papua itu terdapat 183 jenis ikan air tawar. Kekayaan spesies ikan masing-masing provinsi geografi. Kekayaan spesies ikan air tawar daerah kepala burung terdapat 92 jenis, 43 jenis ikan endemik.
Ancaman terhadap iktiodiversitas di Papua dan Papua Barat yaitu adanya ancaman perkebunan kelapa sawit dan coklat yang mana terdapat penggunaan pestisida yang bisa membahayakan kelayakan hidup masing-masing ikan. Selanjutnya terdapat pertambangan dan adanya spesies asing invasif dan ancaman-ancaman lainnya seperti penggunaan pestisida, eksplorasi bawah tanah dan lain-lain. Cukup sekian ringkasan yang saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.